Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fauzan Nandi, saya akan menjelaskan implementasi nilai-nilai perjuangan Sultan Syahrir untuk membentuk pendidikan karakter generasi penerus bangsa. Pendidikan berkarakter. Pendidikan pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia supaya memiliki karakter dan dapat hidup mandiri dengan lebih baik. Pendidikan karakter adalah suatu proses penerapan nilai-nilai moral maupun agama pada peserta didik melalui ilmu pengetahuan. Penerapan nilai-nilai tersebut baik terhadap diri sendiri, sesama teman, terhadap pendidik, dan lingkungan sekitar maupun Tuhan Yang Maha Esa. Tuntutan pendidikan untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas terus didengungkan agar memiliki kesadaran kepada seluruh masyarakat bahwa pendidikan itu penting di era digital ini. Pada dasarnya, semua problematika yang terjadi pada jenjang pendidikan, salah satunya adalah di dalam segi religius, nasionalis, gotong royong, integritas, dan mandiri pada peserta didik. Pendidikan berkarakter zaman sekarang. Pada generasi ini, dunia tengah telah memasuki revolusi digital atau industrialisasi keempat. Penggunaan Internet of Things atau IoT, Big Data, Cloud Database, Blockchain, dan lain-lain akan mengubah pola kehidupan manusia baik dari anak kecil maupun kaum muda. Pada era digital ini, pemanfaatan teknologi secara baik menjadikan kunci utama dalam nilai berkarakter peserta didik, dan yang menjadi turunnya moral, ilmu pengetahuan yang kurang, bahkan karakter pada peserta didik adalah karena penyimpangan penggunaan teknologi dan internet. Yang pada akhirnya, pengawasan oleh guru maupun orang tua yang menjadi peran utama dalam mendidik karakter anak di Indonesia bukan lagi tentang pemberian pelajaran kepada peserta didik, akan tetapi pengawasan juga perlu diperhatikan pada anak di era digital ini. Sultan Syahrir. Nama lengkapnya Sultan Syahrir, dilahirkan di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Beliau adalah pahlawan yang berasal dari keluarga Minangkabau, salah seorang pejuang yang tidak mengenal kompromi dengan pihak penjajah. Sultan Syahrir adalah salah satu dari 7 bapak Revolusi Indonesia. Beliau sekaligus Perdana Menteri Indonesia pertama. Pada slide ini yaitu biografi Sultan Syahrir. Yang pertama, Sultan Syahrir aktif berorganisasi sejak ia di sekolah. Pengalaman itu memudahkan karirnya menjadi penggagas Jong Indonesia pada 20 Februari 1927. Lalu pada 1931, ia membentuk Partai Nasional Indonesia bersama Muhammad Hatta. Yang kedua, Sultan Syahrir mendesak Soekarno-Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Saat Jepang menjajah Indonesia, ia melakukan gerakan bawah tanah untuk merebut kemerdekaan dari Jepang. Ia mendesak agar kemerdekaan dideklarasikan pada 15 Agustus 1945 karena Jepang kalah terhadap sekutu. Tetapi ditolak Soekarno-Hatta dan mereka pun diculik atas penolakan tersebut dan dibawa ke Rengas Dengklok. Yang ketiga, setelah dideklarasikannya kemerdekaan, Soekarno menunjuk Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia. Saat menjabat, ia merombak kabinet sebanyak 3 kali, yaitu Kabinet Syahrir I, Syahrir II, dan Syahrir III. Dan yang keempat, Sultan Syahrir mewakili Indonesia di PBB untuk mendesak Belanda agar mengakui kemerdekaan Indonesia di tahun 1947. Berkat kepiawaiannya ini dalam berpidato dan berdiplomasi, ia mampu membuat PBB terkesima hingga PBB membantu Indonesia hingga akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Lalu implementasi nilai perjuangan Sultan Syahrir dalam pendidikan karakter. Yang pertama, patriotisme. Penggambaran nilai patriotisme dalam diri Sultan Syahrir ditunjukkan oleh Sultan Syahrir dengan sikapnya yang berani dan tegas. Bersifat kepemimpinan, mengorbankan jiwa dan raga, Sultan Syahrir melakukan berbagai macam cara untuk tercapainya kemerdekaan Indonesia yang sudah lama dicita-citakan. Yang kedua, cinta tanah air. Cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari dalam hati sanubari seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala macam ancaman dan gangguan. Karakter cinta tanah air yang dimiliki oleh Sultan Syahrir bisa dijadikan pedoman atau contoh bagi penerus bangsa. Ketiga, rela berkorban. Rela berkorban merupakan sikap bersedia membantu tanpa mengharapkan imbalan, lebih mendahulukan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Ikhlas hati untuk memberikan sesuatu yang dimiliki untuk keperluan orang lain, tulus dan pantang menyerah. Lalu yang keempat, nasionalisme. Nilai pendidikan karakter pada sikap Sultan Syahrir yang negarawan, anti penjajahan, tidak mau dilecehkan bangsa lain, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Karakter tersebut sangat penting dimiliki oleh generasi penerus bangsa agar mereka memiliki kecintaan terhadap para pahlawan bangsa, agar penerus bangsa memiliki ideologi kebangsaan yang kuat, lebih mencintai bangsanya sendiri. Lalu yang kelima, peduli sosial. Nilai pendidikan karakter pada Sultan Syahrir dapat dilihat dari sikap beliau yang membantu orang yang tidak mampu menjadi relawan, ikut dalam berbagai kegiatan sosial, memperhatikan kesusahan dan meringankan beban orang lain.
Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus memiliki sifat seperti Sultan Syahrir. Kesimpulan, pendidikan berkarakter merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh setiap generasi bangsa Indonesia. Pendidikan karakter dikategorikan menjadi pengetahuan watak atau budi pekerti yang berhubungan dengan pengembangan karakter agar terbentuknya sikap mahasiswa dengan kepribadian yang baik. Sebab atas hal ini, mahasiswa akan dibesarkan dengan akhlak-akhlak yang mulia agar terhindar dari perilaku yang tidak terpuji. Salah satu cara untuk menanamkan pendidikan karakter adalah dengan cara mengambil nilai-nilai keteladanan para tokoh nasional, misalnya seperti Sultan Syahrir, yang memiliki sikap patriotisme, cinta tanah air, rela berkorban, nasionalisme, dan peduli sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.